الأستاذة، إندونيسيا لا ترفع صوتها للضجيج بل للحق. بالضبط. في عالم تحكمه الحسابات اختارت جاكرتا رمية. A Indonésia não impõe, ela constrói. Exatamente. E uma diplomácia forte precisa de defesa crível. No fim das contas, a influência não vem do barulho, vem da consistência. Di saat Gaza terbakar dan dunia kembali diuji nuraninya, muncul ironi yang menyakitkan. Presiden Indonesia dituduh pro-Israel justru ketika Indonesia aktif mendorong perdamaian Palestina di meja internasional. Narasi ini bukan hanya keliru, ia mengalihkan fokus dari hal yang seharusnya paling penting, bagaimana menghentikan penderitaan manusia. Di era viral outrage, empati sering diukur dari kerasnya suara. Jika tidak ada teriakan, dianggap tidak peduli. Jika tidak ada kecaman emosional, dituduh berkhianat. Padahal, real compassion in foreign policy is measured by impact, not noise. Faktanya sederhana, meski sering sengaja diabaikan. Indonesia tidak mengakui Israel, tidak membuka hubungan diplomatik, dan tetap konsisten mendukung Palestinian self-determination. Lebih dari itu, Indonesia bergabung dan terlibat aktif dalam Gaza Peace Council dan berbagai peace inisiatif internasional. Mendorong ceasefire, bantuan kemanusiaan, dan solusi politik jangka panjang. Jelas ini bukan sikap netral. Ini posisi yang bekerja. Presiden Prabowo memilih jalur yang jarang dipuji, quiet diplomacy. Jalur yang tidak selalu terlihat di kamera, tidak selalu terasa heroik di lini masa, tapi seringkali menentukan arah sejarah. Engagement over exhibition, substance over symbolism. Namun, diplomasi semacam ini kalah pamor di hadapan framing politik. Isu Palestina direduksi menjadi talking point, bukan policy priority. Penderitaan Gaza dijadikan alat serang domestik, sebuah instrumentalization of tragedy yang justru mengkhianati nilai kemanusiaan itu sendiri. Pertanyaannya sederhana namun jujur, apakah Palestina membutuhkan lebih banyak slogan, atau lebih banyak negara yang mau duduk di meja perdamaian? Indonesia memilih yang kedua. Di dunia nyata, keputusan tidak dibuat oleh yang paling marah, tetapi oleh mereka yang tetap tinggal ketika kamera mati. Peace is built in rooms without applause. Perdamaian dibangun di ruang-ruang tanpa tepuk tangan. Dan di ruang-ruang itulah Indonesia berdiri. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lantang di media sosial. Sejarah akan mencatat siapa yang tetap bekerja ketika dunia sibuk berteriak. Pada akhirnya, Gaza tidak membutuhkan lebih banyak teriakan, lebih banyak amarah, atau lebih banyak fitnah yang saling dipantulkan di media sosial. Gaza membutuhkan harapan yang bekerja, tangan yang benar-benar menjulur. Dan negara-negara yang mau bertahan di meja perdamaian ketika sorotan kamera telah pergi. Indonesia memilih jalan itu, jalan yang sunyi, sering disalahpahami, bahkan difitnah. Tapi justru di sanalah makna keberpihakan diuji. Diam bukan berarti abai, tenang bukan berarti tunduk, diplomasi bukan berarti pengkhianatan. Sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang tetap berdiri ketika harapan hampir runtuh. Dan ketika halaman sejarah itu dibuka, biarlah tercatat bahwa Indonesia tidak meninggalkan Palestina, Indonesia tetap bekerja untuknya, dalam senyap, dengan nurani. Komitmen itu tidak berhenti di pernyataan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dukungan Indonesia untuk Palestina diterjemahkan menjadi aksi konkret, mulai dari bantuan kemanusiaan ke Gaza, dukungan logistik, hingga kesiapan negara menanggung biaya diplomasi demi memastikan suara Palestina hadir di forum perdamaian internasional. Bagi Presiden Prabowo, solidaritas tidak diukur dari seberapa sering isu Palestina diucapkan di podium, tetapi dari kesediaan membayar harga politik dan diplomatiknya, termasuk memastikan Indonesia hadir penuh dalam Board of Peace, Peace Council, menghadiri forum-forum krusial, menanggung biaya kehadiran, dan menjaga agar perjuangan Palestina tidak dikeluarkan dari ruang pengambilan keputusan global. Ini bukan gestur simbolik, ini adalah investment in peace. Ketika bantuan dikirim ke Gaza, ketika Indonesia duduk di meja perundingan, ketika negara ini siap menanggung ongkos diplomasi, itu adalah pesan yang jelas. Palestina bukan slogan, Palestina adalah tanggung jawab moral. Di saat sebagian pihak sibuk menghitung siapa paling lantang, Presiden Prabowo memilih memastikan tiket ke meja perdamaian tidak pernah kosong dari Indonesia. Karena tanpa kehadiran, tidak ada suara. Dan tanpa suara, penderitaan hanya menjadi statistik.
Maka hari ini, ketika fitnah menyebut Presiden abai, fakta justru menunjukkan sebaliknya, Indonesia hadir, Indonesia membayar, Indonesia bertahan. Dan komitmen itu tidak berhenti di Gaza atau forum internasional. Anak-anak muda Palestina kini belajar di Indonesia, di Universitas Pertahanan, Unhan, bukan sebagai tamu, tapi sebagai manusia yang dipersiapkan untuk masa depan. Saat sebagian dunia hanya melihat Palestina sebagai korban, Indonesia memilih melihat mereka sebagai harapan. Di ruang kelas Unhan, yang duduk bukan angka statistik perang, tapi generasi yang pernah kehilangan rumah, keluarga, dan masa kecilnya. Mereka belajar strategi, kepemimpinan, dan pertahanan, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun negeri yang suatu hari harus bangkit dari puing-puing. Itu bukan pencitraan, tapi investasi kemanusiaan. Dan ketika suatu hari anak-anak Palestina itu pulang membawa ilmu, harapan, dan martabat, sejarah akan mencatat satu hal sederhana. Indonesia tidak hanya bicara tentang Palestina, Indonesia ikut menyiapkan hari esoknya. Kepada para pengkritik yang gemar berteriak tanpa membaca kebijakan, satu hal perlu ditegaskan, solidaritas bukan lomba suara, dan diplomasi bukan konten harian. Indonesia tidak sibuk memuaskan emosi lini masa, karena urusan negara tidak diselesaikan dengan hashtag. Kalau semua itu masih disebut abai, maka masalahnya bukan pada kebijakan negara, tapi pada ketidakmauan untuk melihat fakta. Kritik tanpa data bukan keberanian, itu kebisingan. Sejarah tidak pernah adil pada mereka yang hanya berisik. Karena sudah hukum alam, sejarah selalu berpihak pada mereka yang bekerja. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!